Macam-macam makanan haram. Salah satu ajaran dalam agama Islam adalah ketentuan mengenai jenis-jenis minuman dan makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Agama Islam memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap pola dan gaya hidup umatnya. Salah satunya adalah dengan memberikan sejumlah aturan dan larangan mengenai bahan makanan yang hendak dikonsumsi manusia. Langsung saja, makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam. Pertama, yakni apa nih? Pertama, bangkai dan babi. Bangkai dan babi yang termasuk makanan haram disebut dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah daging. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin Naila Tani Amillah akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Amran Abdul Fattah. Di sini saya akan membahas tentang udhiyah atau kurban. Jadi pengertian udhiyah itu merupakan bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha atau waktu duha, yaitu sesembelihan atau yang secara istilah disebut sebagai sesembelihan di waktu duha pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Maka dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Udhiyah juga biasa disebut dengan kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat. Maksudnya di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sebagian perintahnya. Jadi jika diuraikan, yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian hukum udhiyah atau ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkad ini bisa berganti menjadi suatu kewajiban jika kurban itu sudah menjadi nadar, maka itu hukumnya wajib. Ketentuan kurban sebagai sunnah muakkad itu dikukuhkan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ibadah kurban itu adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau bepergian. Kemudian syarat-syarat udhiyah. Jadi dalam melakukan ibadah kurban itu ada syarat-syarat hewan yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu hewan tersebut tergolong jenis an'am atau binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Untuk jenis domba yang digunakan untuk kurban itu harus sudah tercerai-berai giginya. Maksudnya kalau dalam bahasa Jawa powel, harus seperti itu. Pada usia 6 bulan ataupun sudah mencapai 1 tahun walaupun belum powel giginya. Kemudian jika yang digunakan kurban itu adalah sapi dan kambing kacang, maka harus sudah mencapai umur 2 tahun. Kemudian jika yang digunakan untuk berkorban itu adalah jenis unta, maka harus mencapai 5 tahun. Untuk binatang kurban sendiri yang digunakan untuk berkorban itu tidak boleh cacat yang dapat mengurangi kualitas daging atau anggota tubuh lain yang biasa dikonsumsi. Jadi hewan tersebut harus tidak boleh cacat seperti terlalu kurus, terpotong telinganya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk 1 ekor sapi dan unta itu bisa mencukupi untuk berkurban 7 orang, dan sementara 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 orang saja. Kemudian waktu pelaksanaan kurbannya itu kapan? Waktu pelaksanaan kurban itu dimulai setelah melaksanakan sholat id sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Jika
melakukan kurban pada selain waktu tersebut, misalnya sebelum sholat id atau setelah terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka kurbannya dianggap penyembelihan biasa, jadi tidak ada pahala kurban di situ. Kemudian ketentuan dalam menyembelih kurban. Ketentuan dalam menyembelih kurban atau kesunahan-kesunahan dalam menyembelih kurban itu yang pertama membaca basmalah. Membaca basmalah itu punya sunnah. Kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu baik bagi si penyembelih ataupun bagi hewan yang disembelih. Jadi peletakan posisi hewan itu kepala berada di mana? Kepala berada di utara, kemudian lambung kanan berada di bawah dan menghadap kiblat. Jadi kesunahan peletakan hewan itu seperti itu. Kemudian memperbanyak takbir dan berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah. Kemudian setelah hewan itu disembelih, alokasi hewan kurban itu di mana? Jadi alokasi daging hewan kurban setelah disembelih itu dibagi menjadi 3 bagian dengan perincian pembagiannya itu untuk fakir miskin, kemudian untuk dihadiahkan, kemudian untuk dirinya sendiri. Lah, hewan kurban yang dikonsumsi oleh dirinya sendiri atau oleh si orang yang berkorban itu harus tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian hewan yang digunakan untuk berkorban. Kemudian setelah pembahasan tentang udhiyah, saya lanjutkan pembahasan tentang akikoh. Pengertian akikoh menurut bahasa yaitu rambut di kepala bayi yang baru saja dilahirkan. Sedangkan secara istilah akikoh adalah hewan yang disembelih pada hari ketiga atau hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Nah, untuk hukum akikoh sama dengan hukumnya udhiyah, yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan akikoh ini bisa menjadi perkara yang wajib jika itu adalah suatu yang dinazarkan. Untuk jumlah hewan yang digunakan untuk akikoh, jika bayi yang diakikohi itu adalah bayi laki-laki, maka hewannya itu berjumlah 2 kambing. Jika yang diakikohi itu adalah bayi perempuan, maka hewannya itu cukup 1 kambing saja. Adapun ketentuannya hewan seperti apa, umurnya berapa, itu sama dengan hewan yang digunakan untuk berkorban. Kemudian kesunahan-kesunahan di dalam akikoh, kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan akikoh itu yang pertama mengadani bayi di telinga kanan dan mengikomahi bayi pada telinga kiri. Hal tersebut bertujuan untuk apa? Bertujuan agar pertama kali kalimat yang didengar oleh bayi itu adalah kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Kemudian yang kedua yaitu menyertai. Menyertai itu adalah menggosokkan langit-langit mulut pada bayi itu dengan kurma yang telah dikunyah sampai lembut oleh orang yang menyertai. Nah, apa itu namanya? Hal ini dianjurkan agar yang menyertai itu adalah ulama atau orang yang ilmu agamanya tinggi supaya itu menjadi tafaul atau harapan agar bayi itu suatu saat menjadi orang yang ahli agama. Kemudian yang ketiga, bersedekah emas atau perak seberat rambut bayi yang dicukur pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Kemudian memberi nama bayi dengan nama-nama yang baik. Kemudian tidak memecah tulang hewan akikoh. Jadi salah satu kesunahan dalam akikoh itu tidak memecah tulangnya, karena itu merupakan bentuk tafaul atau harapan agar tulang bayi itu tidak mudah rapuh. Kemudian kesunahan berikutnya yaitu menyedekahkan daging akikoh yang telah dimasak. Jadi hal itu merupakan kebalikan dari udhiyah. Jika udhiyah itu menyedekahkan dagingnya dalam keadaan mentah, tapi kalau akikoh itu menyedekahkan kambingnya dalam keadaan matang. Kemudian kesunahan yang terakhir yaitu daging akikoh dimasak dengan aroma yang manis. Hal itu merupakan bentuk tafaul atau harapan agar sang bayi kelak menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur.
Mungkin cukup sekian presentasi kami dari kelompok 14. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.